Halo sahabat literasi. Tanggal 30 September selalu kita kenang sebagai hari peringatan pemberontakan G30S PKI. Dalam rangka memperingati hari bersejarah ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan melalui layanan Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menghadirkan 30 judul buku pilihan. Dalam video ini, kita akan membahas satu persatu buku tersebut dengan membaginya ke dalam 7 tema besar. 1. Akar konflik PKI. 2. Kebangkitan PKI dan peran Aidit. 3. Tragedi G30S 1965. 4. Penumpasan PKI. 5. Dampak pasca 1965. 6. Propaganda, film, dan polemik. 7. Tokoh, wawancara, dan kesaksian. Mari kita mulai perjalanan literasi ini, untuk mengenang sekaligus belajar dari sejarah, lewat 30 buku untuk mengenang G30S PKI dari akar konflik hingga dampaknya. Bagian I, Akar Konflik PKI. Untuk memahami tragedi besar 1965, kita perlu mundur ke belakang, menelusuri akar konflik yang sudah lama ada dalam tubuh bangsa. Mari kita mulai dari akar konflik PKI. Buku pertama adalah Lekra Bagian dari PKI. Buku ini menjelaskan bagaimana seni dan budaya, lewat lekra, menjadi bagian dari perjuangan politik PKI. Jadi, bukan hanya ideologi, tapi juga kesenian yang ikut berpolitik. Kedua, Madiun 1948, PKI bergerak. Buku ini menguraikan peran tokoh Moeso dalam pemberontakan Madiun. Dari sini kita belajar bagaimana konflik antara komunis dan pemerintah Soekarno-Hatta sudah mengakar jauh sebelum 1965. Bagian 2, Kebangkitan PKI dan peran Aidit. Setelah mengetahui akar konfliknya, kini kita beralih ke masa ketika PKI bangkit kembali. Tokoh penting di balik kebangkitan itu adalah DN Aidit. Ketiga, G30S PKI dan peran Aidit. Buku ini mengulas sosok DN Aidit, tokoh muda yang berhasil membesarkan PKI hingga menjadi partai besar pada pemilu 1955. Keempat, rekonstruksi peristiwa G30S, bagaimana DN Aidit mengantisipasi pergerakan. Buku ini menyinggung dugaan bahwa Aidit sudah mengetahui rencana G30S dan mencoba mengantisipasinya. Kelima, cara DN Aidit menghindari pengejaran. Kisah bagaimana Aidit menjadi buronan paling dicari pasca G30S, hingga akhir hidupnya yang penuh misteri. Bagian 3, Tragedi G30S 1965. Kebangkitan PKI membawa pengaruh besar dalam politik nasional. Namun, puncak dari perjalanan itu adalah tragedi besar pada 30 September 1965. Mari kita telusuri bagaimana peristiwa itu terjadi. Keenam, Gerakan Makar G30S PKI. Buku ini menyajikan rekonstruksi lengkap peristiwa 30 September 1965, kronologinya, dan berbagai teori siapa dalang sebenarnya. Ketujuh, Gestapo 65. Ditulis oleh saksi sejarah, buku ini mencoba menjawab pertanyaan besar, apakah Aidit, Soekarno, atau Soeharto yang menjadi aktor utama tragedi? Kedelapan, Tragedi Fajar. Menguraikan konflik laten antara Angkatan Darat dan PKI, yang akhirnya meledak di tahun 1965. Kesembilan, Sejarah Militer Indonesia, Perpecahan Tubuh ABRI. Buku ini membahas rapuhnya kondisi militer, yang ikut membuka jalan terjadinya G30S. Kesepuluh, Kisah Malam 30 September 1965 dan Perjalanan PKI. Menyajikan cerita dramatis malam kelam itu, termasuk kisah rakyat biasa yang terseret dalam pusaran sejarah. Bagian 4, Penumpasan PKI. Peristiwa G30S tak berhenti pada malam penculikan jenderal. Setelah itu, Indonesia memasuki babak baru, penumpasan besar-besaran terhadap PKI. Ke-11, Sarwo Edi Revisited. Buku ini mengangkat peran Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang memimpin Repkat dalam operasi menumpas PKI. Ke-12, peran Baret Merah dalam penumpasan PKI. Mengisahkan operasi militer di Jawa dan Bali, termasuk pelibatan pemuda Nahdlatul Ulama. Ke-13, keterlibatan CIA dalam penumpasan PKI. Mengupas isu keterlibatan CIA dalam memberikan daftar anggota PKI kepada militer Indonesia. Ke-14, Cina terlibat atau tidak. Buku ini membahas polemik dugaan peran Tiongkok dalam tragedi G30S. Bagian V, Dampak pasca 1965. Penumpasan PKI meninggalkan jejak yang panjang. Ribuan orang ditahan, keluarga tercerai-berai, bahkan ada yang dibuang ke Pulau Buru. Inilah dampak pasca 1965.
Ke-15, Presiden Soeharto dan keputusan penting Tapol PKI. Membahas kebijakan terhadap tahanan politik PKI yang status hukumnya menggantung. Ke-16, Sejarah Pulau Buru. Menguraikan kisah Pulau Buru sebagai tempat pembuangan ribuan tapol sejak 1969. Ke-17, Kisah pembebasan tahanan PKI yang mengharukan. Mengangkat sisi kemanusiaan para tapol, keluarga mereka, dan kisah pembebasan yang menyentuh. Ke-18, Mengupas tempat-tempat diduga menjadi kuburan penumpasan PKI. Sebuah investigasi seputar kuburan massal korban penumpasan. Bagian 6, Propaganda, Film, dan Polemik. Peristiwa 1965 tidak hanya hadir dalam politik, tetapi juga dalam budaya populer dan propaganda. Ke-19, Pengalaman horor nonton bareng film G30S PKI. Catatan pribadi tentang bagaimana film propaganda Orde Baru meninggalkan trauma pada generasi muda. Ke-20, Polemik pemutaran kembali film G30S PKI. Kontroversi di era reformasi, apakah film propaganda masih layak ditayangkan? Ke-21, Menerangi G30S PKI dengan buku putih. Membandingkan buku putih versi pemerintah yang justru berbeda-beda narasinya. Ke-22, film G30S PKI butuh Reza Rahadian, Iko Uwais, dan Naga Indosiar. Tulisan satir yang membayangkan film propaganda jika dibuat ulang di era modern. Ke-23, Fadlizon, Gegar PKI, dan Rimba Media Sosial. Bagaimana isu PKI terus digunakan dalam politik lewat media sosial. Ke-24, Semoga kebodohan tentang tes DNA Jokowi bukan PKI itu hanya satir belaka. Satir yang menyoroti isu PKI absurd di zaman digital. Bagian 7, Tokoh, Wawancara, dan Kesaksian. Di balik peristiwa besar, ada kisah manusia. Tokoh yang dituduh, saksi yang membantah, dan kesaksian mereka yang hidup dalam bayang-bayang sejarah. Ke-25, Heng Ngantung, Saya Bukan Gubernurnya PKI. Menunjukkan bagaimana seorang tokoh bisa dicap PKI hanya karena situasi politik. Ke-26, Menyabet Endang Wijaya yang diduga terlibat PKI. Kisah pribadi seorang tokoh yang dituduh, ditahan, namun membantah semua tuduhan. Ke-27, Wawancara pilihan, mereka yang dituduh terlibat PKI. Menghadirkan suara-suara dari mereka yang selama ini dianggap bersalah. Ke-28, Lobi PKI yang meminta perlindungan Bung Karno. Mengungkap bagaimana PKI berusaha mendekat ke Soekarno untuk bertahan. Ke-29, Fakta-fakta menarik di sekitar persidangan pelaku G30S PKI. Detail sidang Letkol Untung, Latif, dan tokoh lain yang terlibat. Dan terakhir, ke-30, Kisah Malam 30 September 1965 dan Perjalanan PKI. Penutup yang membawa kita kembali ke malam kelam yang mengubah jalannya sejarah Indonesia. Dengan menghadirkan 30 judul buku ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan melalui layanan Pusat Praga Iptek mengajak masyarakat untuk belajar dari sejarah. Mari kita jadikan 30 September bukan sekadar peringatan, tetapi momentum untuk memperkuat persatuan bangsa melalui literasi sejarah. Kalau sahabat literasi suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan bagikan agar makin banyak orang yang bisa belajar dari sejarah. Dan tentu saja, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten literasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, salam literasi.